Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa seks masih penting di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an? Bukankah itu harusnya tinggal kenangan seperti cinta pertama atau tarian sekolah? Tapi, bagaimana jika justru keintiman fisik adalah salah satu kunci untuk tetap sehat, bahagia, dan hidup lebih lama? Sebagai dokter yang sudah puluhan tahun bekerja dengan pasien lansia, saya bisa katakan, seks bukanlah kemewahan di usia senja. Ia adalah tali penyelamat. Awalnya kamu mungkin tidak sadar. Bangun pagi terasa lebih berat, sendi-sendi kaku, napas sedikit terengah setelah naik tangga. Emosimu ikut berubah. Kamu merasa lebih sepi, kurang terhubung. Tapi ini bukan cuma soal usia. Ini bisa jadi tanda-tanda tubuh dan jiwamu kehilangan keintiman. Seks di usia lanjut bukan tentang gairah liar seperti di masa muda. Ini soal koneksi, sentuhan, dan kehadiran. Dan dampaknya luar biasa. Jantung dan tubuhmu butuh cinta. Tahukah kamu bahwa seks bekerja seperti latihan kardio ringan? Ya, ia membantu melancarkan peredaran darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan mempertahankan elastisitas arteri. Bahkan studi menunjukkan lansia yang aktif secara seksual cenderung memiliki kesehatan jantung yang lebih baik. Tapi bukan cuma jantung. Seks juga melibatkan banyak otot dan sendi, mendorong fleksibilitas, dan menjaga keseimbangan. Sebuah bentuk olahraga yang menyenangkan, bukan? Tanpa keintiman, tubuh kehilangan salah satu cara alaminya untuk tetap aktif. Otot melemah, sendi menjadi kaku, dan perlahan, kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas tubuhmu sendiri. Otakmu merindukan sentuhan. Itu keintiman juga menyentuh sisi yang tak terlihat, otak dan emosi kita. Selama hubungan seksual, otak melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin. Ini bukan hanya pembuat suasana hati. Mereka memperkuat ingatan, mengurangi stres, dan menjaga kejernihan pikiran. Ketika seks hilang dari kehidupanmu, otak kehilangan stimulasi penting. Ini bisa menyebabkan kecemasan, depresi, bahkan penurunan kognitif dini. Keintiman adalah bentuk latihan mental yang menyenangkan dan sangat dibutuhkan otakmu. Emosi, hubungan, dan tidur yang tenang. Tanpa keintiman fisik, hubunganmu bisa berubah. Pasangan menjadi seperti teman serumah, bukan pasangan sejati. Percakapan jadi dangkal, dan kasih sayang perlahan memudar. Keintiman adalah lem perekat emosional. Dan saat itu hilang, muncul rasa kesepian bahkan dalam hubungan yang utuh. Dan, tahukah kamu, seks membantu tidur lebih nyenyak. Hormon prolaktin dan oksitosin yang dilepaskan setelah orgasme memicu relaksasi dan rasa nyaman. Banyak lansia tergantung obat tidur, padahal kadang solusinya justru kedekatan yang tulus. Kepercayaan diri, sistem imun, dan stres seks juga punya hubungan erat dengan harga diri. Ketika seseorang tidak disentuh atau merasa tidak diinginkan, lama-lama dia merasa tidak terlihat. Keintiman membantu mengingatkan bahwa kamu masih menarik, masih hidup, dan masih layak dicintai. Yang mengejutkan, seks juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ia meningkatkan produksi antibodi penting seperti imunoglobulin A, membantu tubuh melawan infeksi, dan tentu saja hormon-hormon cinta yang dilepaskan saat bercinta membantu mengelola stres dan kecemasan dengan cara paling alami. Tubuh tidak lupa kecuali dibiarkan. Jika fungsi seksual tidak digunakan, tubuh perlahan melupakan
cara bekerjanya. Pria mungkin mengalami penurunan ereksi, wanita kekeringan atau ketidaknyamanan, tapi itu bisa dicegah. Keintiman, bahkan yang lembut, membantu tubuh menjaga fungsi, sirkulasi, dan sensasi alami. Dan jangan salah, organ seksual terpentingmu bukan yang kamu kira. Itu adalah pikiranmu. Pola pikir menentukan bagaimana tubuh dan hatimu merespons keintiman. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan hari ini? Mulailah dengan komunikasi. Bicaralah dari hati ke hati dengan pasanganmu. Jika ada tantangan fisik, jangan ragu berkonsultasi dengan dokter. Sentuhan kecil, pelukan, genggaman tangan bisa jadi awal dari kebangkitan baru. Nah, sekarang giliran kamu. Dari semua info tadi, apa satu hal yang paling menarik untuk kamu coba? Tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten ini. Karena dengan dukunganmu, kita bisa terus berbagi informasi kesehatan yang bisa membuat perbedaan nyata dalam hidup banyak orang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.